Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Sonia Linda Wibowo dari 3A D3 Teknik Kimia. Dalam video kali ini kita akan membahas proses flow diagram dari distilasi vaksinasi yang ada di laboratorium pilot lab. Kita akan mulai dengan simbol-simbol peralatan yang ada pada proses flow diagram ini. Ada T1 yaitu tangki umpan, kemudian ada P2 yaitu pompa umpan, kemudian ada W5, yaitu preheater, yang digunakan sebagai pemanasan awal untuk mengkondisikan umpan hingga mencapai kondisi saturated liquid. Di sini yang disimbolkan dengan K1 atau kolom distilasi, di mana jenis kolom yang digunakan pada peralatan distilasi vaksinasi yang ada di laboratorium pilot plant ini adalah jenis kolom bubble cap tray. Ada W1 yaitu kondenser, yang kemudian ada T2 yaitu tangki penampung hasil distilasi atau tangki penampung distilat. Ada T3 yang disebut dengan sump tank yaitu atau tangki reboiler. Kemudian ada W2 yaitu reboiler. Ada P3 yaitu pompa sirkulasi reboiler. W3 yaitu bottom cooler dan P1 pompa reflux. Selain itu, pada peralatan distilasi vaksinasi juga dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang meliputi yang disimbolkan dengan FI yaitu flow indicator yang digunakan untuk mengetahui nilai laju alir. Kemudian ada temperature recorder yang digunakan untuk mencatat nilai suhu. Kemudian ada temperature indicator aktuator, ada LICA yaitu level indicator controller aktuator. Kemudian ada PR atau pressure recorder. Kemudian ada PIC atau pressure indicator controller. Ada TRC temperature recorder controller. Untuk instrumen dengan simbol R atau recorder ini pada laboratorium pilot plant ini sudah tidak berfungsi sehingga pengecekannya dilakukan secara manual. Selanjutnya adalah alur proses distilasi vaksinasi, di mana hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan feed atau umpan. Feed atau umpan ini biasanya berupa campuran etanol air dengan konsentrasi 18 hingga 20%. Apabila konsentrasi dari etanol pada tangki umpan kurang dari 20% setelah dilakukan analisa konsentrasi, maka akan ditambah fresh etanol ke dalam tangki umpan. Untuk memastikan campuran etanol air pada tangki umpan dalam keadaan homogen, maka akan dilakukan proses sirkulasi karena tidak mungkin dilakukan pengadukan secara langsung. Proses sirkulasi dilakukan dengan bantuan pompa dan valve dari sirkulasi. Dilakukan dengan cara yaitu menutup valve 9 atau valve umpan ini ditutup penuh, kemudian P2 atau pompa umpan ini dinyalakan melalui panel, dan valve sirkulasi ini akan dibuka untuk mensirkulasikan campuran etanol air yang ada pada tangki umpan ini hingga dalam keadaan homogen. Setelah itu, pengambilan sampel feed atau umpan untuk dilakukan analisa konsentrasi. Pengambilan sampel umpan atau feed ini dilakukan setelah pompa, karena jika dilakukan pengambilan sebelum pompa akan menyebabkan udara keluar ikut masuk dan menyebabkan terjadinya kavitasi pada pompa. Untuk itu dilakukanlah pengambilan sampel setelah pompa umpan. Diharapkan hasil dari analisa konsentrasi etanol dari sampel feed atau umpan ini didapatkan konsentrasi etanolnya kurang lebih 20%. Setelah itu, valve 9 atau valve umpan ini dibuka dan fluida akan mengalir menuju ke arah atas. Ke atas ini ada dua valve, yaitu ada valve 16 dan valve nomor 17, di mana apabila valve nomor 16 ini dibuka, maka feed akan mengalir menuju ke tray nomor 8 pada kolom distilasi, dan apabila valve 17 dibuka, maka akan mengalir ke tray nomor 4. Dalam praktikum kali ini kita memilih valve nomor 17 yang dibuka, sehingga valve nomor 16 ditutup. Setelah itu fluida akan mengalir menuju tray nomor 4. Setelah fluida mengalir masuk ke tray nomor 4 pada kolom distilasi, fluida akan turun melalui tray-tray yang ada di bawahnya dan akan menuju ke sump tank. Agar sump tank ini terisi oleh aliran umpan atau aliran feed, maka valve berikut harus dikondisikan, yaitu V10 ditutup,
V11 dibuka, V12 dibuka, serta V5 dibuka. Tujuannya adalah agar etanol pada umpan dapat mengisi samteng. Setelah samteng terisi oleh etanol hingga mencapai kondisi minimum ketinggiannya, maka P3 atau pompa sirkulasi reboiler akan dinyalakan melalui panel untuk mensirkulasikan fluida dari samteng menuju ke reboiler. Setelah itu, laju alir pada bottom product akan diatur melalui valve nomor 10, yaitu laju alir pada bottom product sebesar 20-30 liter per jam, dan diatur juga laju alir pada umpan melalui valve nomor 9 sebesar 60-70 liter per jam. Setelah semua aliran dipastikan mengalir, selanjutnya kita akan mengatur steam yang masuk, yaitu dengan mengatur bukaan valve steam sebesar 50% dari panel, dan selanjutnya kita akan membuka valve steam utama, yaitu valve nomor 4 ini. Sebelum kita membuka valve steam utama atau valve nomor 4 ini, kita wajib menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan anti panas untuk melindungi tangan kita dari suhu panas steam. Selain itu, kita juga harus mengkondisikan laju alir dari steam sebesar 100 kg per jam, dapat dilihat di flow meter steam. Nah, cara mengendalikan laju alir steam pada kondisi 100 kg per jam ialah dapat dikendalikan pada panel, di mana sistem kerja dari valve steam ini bersifat berkebalikan, yaitu apabila pada panel menunjukkan angka 100, maka itu artinya valve tertutup penuh, sedangkan apabila valve persentase menunjukkan angka 0, maka valve membuka penuh. Sehingga apabila flow meter steam ini menunjukkan angka lebih dari 100, maka harus ditutup, yaitu dengan menambah persentase pada panel, dan apabila flow meter steam menunjukkan kurang dari 100 kg per jam, maka persentase pada panel bisa dikurangi. Setelah itu, kita akan membuka valve agar steam memasuki preheater. Perhatikan bukaan valve jangan terlalu besar. Pada bagian ini, antar praktikan harus saling berkomunikasi, di mana praktikan yang berada di lantai 2 ini mengecek suhu yang keluar dari preheater untuk masuk ke kolom distilasi, di mana suhunya yaitu sekitar 60-70 derajat Celcius atau pada kondisi saturated liquid, di mana praktikan di lantai 2 ini akan menembakkan thermal gun pada titik yang telah ditentukan untuk mengukur suhu yang keluar dari preheater untuk masuk ke kolom distilasi ini. Suhunya dijaga pada suhu 60-70 derajat Celcius. Nah, hasil dari pengukuran itu nantinya akan dikomunikasikan kepada praktikan yang bertugas untuk mengatur bukaan valve pada preheater. Apabila suhu yang diukur menunjukkan lebih dari 70 derajat Celcius, maka praktikan akan mengkomunikasikan, dan praktikan yang bertugas untuk mengatur bukaan valve pada preheater ini akan menutup sedikit. Kemudian apabila suhu kurang dari 70 derajat Celcius atau kurang dari kisaran 60-70 derajat Celcius, maka praktikan yang di sini akan mengkomunikasikan dengan praktikan yang mengatur bukaan valve untuk lebih membuka valve agar suhu yang diinginkan yaitu pada kisaran 60-70 derajat Celcius. Umumnya ditandai dengan adanya bubbling di ujung atas preheater. Alasan agar steam tidak boleh terlalu besar di sini, atau valve bukaan steam itu tidak boleh terlalu besar, karena dapat menyebabkan overheat sehingga aliran umpan bisa berubah sepenuhnya menjadi uap dan memicu flooding di kolom distilasi. Valve steam utama sudah kita buka sehingga steam akan mengalir untuk memanaskan reboiler, dan fluida akan menuju ke kolom distilasi dan terjadi kesetimbangan di setiap tray yang ada di kolom distilasi ini hingga mengalir terus ke atas sampai ke puncak kolom distilasi. Kolom distilasi akan menuju ke kondensor. Untuk hasil dari distilasi yang berupa fase uap ini akan dikondensasikan dan akan keluar berupa fase liquid dari kondensor dan turun menuju
ke tangki penampungan hasil distilasi atau tangki penampungan distilat. Sebelumnya, valve untuk pengambilan sampel distilat ini ditutup dan valve untuk menuju pompa reflux ini juga ditutup. Karena valve untuk pengambilan sampel distilat ini ditutup, maka tangki penampungan distilat nanti akan terisi oleh hasil distilasi. Nah, apabila tangki hasil distilasi ini berisi minimal kurang lebih 60% isi tangki yang merupakan level minimal dari tangki tersebut, hal itu dapat diketahui dari level indikator controller aktuator, maka boleh dilakukan reflux, yaitu yang pertama dengan membuka valve menuju pompa reflux. Selanjutnya ialah kita akan mengatur besaran laju alir dari V6 dan V7, di mana V6 ini adalah valve reflux dan V7 ini adalah valve distilat. Kita ambil contoh reflux rasionya 2:1, sehingga kita akan mengatur laju alir pada reflux sebesar 40 dan laju alir pada distilat sebesar 20. Setelah itu, P1 atau pompa reflux ini dinyalakan agar hasil dari distilasi ini bisa direflux kembali dan akan masuk ke kolom distilasi. Setelah dilakukan reflux dan proses distilasi fraksinasi sudah berlangsung secara kontinu, kita akan menganalisa sampel di beberapa titik. Yang pertama yaitu kita akan mengambil sampel dari tangki umpan atau speed, yaitu di valve ini. Kemudian kita akan mengambil sampel dari distilat yang berada di valve ini, di mana nanti akan disediakan stream kecil di valve ini untuk pengambilan sampel distilat. Kemudian untuk pengambilan sampel di bagian bottom product, kita akan mengambil di valve yang ini dikarenakan pada bagian bawah regulator ini suhunya sangat panas sehingga tidak memungkinkan untuk pengambilan sampel di sini, sehingga kita lakukan pengambilan sampel di sini. Demikianlah teman-teman hasil dari pembacaan proses flow diagram distilasi fraksinasi yang ada di laboratorium pilot line. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.